Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Proses masih berada di Bengkel Las Teng-Teng Surabaya. Tepatnya Jalan Raya Tubanan Nama 1 nomor 26 ya. Saya ulangi lagi, Jalan Raya Tubanan Nama 1 nomor 26 RT 4 RW 9 Tandes Surabaya. Ini kelihatannya di pinggir jalan raya. Ini prosesnya masih dalam perakitan beberapa pekerjaan, diantaranya pintu pagar klasik, railing tangga, railing balkon, tangga layang, baik motif Alteron seperti ini. Ada Alteron aluminium maupun motif-motif cakar tekuk seperti ini. Hari ini masih tetap sama dengan kemarin, selalu update proses untuk pengerjaan di workshop kami. Dengan semangat kerja, selalu tetap berkreasi, karena setiap motif-motif dari Bengkel Las Teng-Teng Surabaya selalu update untuk motif-motif terbaru, khususnya bagi customer. Khusus untuk bagi customernya, jadi kita desainkan, dan kita pun di sini banyak yang protes, kadang bukan protes sih, dalam arti mengenai dari penawaran dan harga. Sebab di Bengkel Las Teng-Teng Surabaya ini pengerjaannya penuh hati-hati, sesuai prosedur dari penawaran tersebut, baik spek bahan ataupun kualitas bahan dan juga kualitas finishing. Perlu diketahui dalam tahap proses ini, misalkan dari customer ataupun dari yang bagi yang awam belum paham mengenai bengkel mengenai pengerjaan ini, ada sedikit untuk keterangan, yaitu satu, setiap bengkel mempunyai kreasi sendiri-sendiri dan setiap bengkel mempunyai cara kerja masing-masing tergantung dari merekanya. Ini bagi saya suatu pengalaman yang sangat berharga. Kami dulu bekerja, jadi tidak dalam arti tidak langsung buka bengkel. Dari pengalaman tersebut kami kembangkan hingga saat ini. Untuk kualitas bahan yang utama itu selalu kami unggulkan. Satu, masalah ketebalan, speknya dan sebagainya. Terus yang kedua, untuk masalah kualitas finishing. Nah, ini saya tekankan ya, kalau masalah kualitas finishing ini di bengkel kami, proses pengerjaannya memang dasarannya lebih kuat. Ibaratkan orang bangun rumah itu pondasinya diperkuat. Jadi klasiknya walaupun agak mahal, berkualitas, tapi untuk finishingnya saya jamin awet dan kuat, seperti itu. Dari kemarin sudah saya jelaskan untuk kualitas finishingnya. Kualitas finishingnya itu harus berani modal ya, dalam arti untuk pengerjaan bukan contoh saja.
Kualitas finishingnya seperti saya kasih contoh seperti ini. Pada dasarnya ataupun pada umumnya ini sebelum, biasanya sih ya, biasanya kalau bengkel-bengkel ya seperti saya dulu juga pernah, bengkel-bengkel ya tergantung mereka lah. Ini habis digerenda, habis perakitan kemudian digerenda ya, habis digerenda kemudian langsung didempul, terus kemudian baru dipoksi, habis poksi langsung cat seperti itu. Jadi pengerjaannya lebih cepat dan irit. Nah ini beda lagi dengan prosedur di bengkel Las Teng Teng Surabaya. Ini suatu contoh saja saya tekankan, ini bisa dilihat. Sebelum kami dempul ya, lebih dahulu digerenda, habis digerenda bekasnya las-lasan, kemudian kami poksi. Poksi yaitu poksi pertama. Biasanya itu saya terangkan pada penawarannya. Ini kelihatan ya, kelihatan. Ini misalkan di poksi pertama, ini dalam-dalamnya cepit-cepitannya itu kena poksi semua. Ini kan, ini kena, pasti kena poksi semua. Nah habis itu baru setelah dipoksi didempul seperti ini. Nah cepit-cepitannya seperti itu. Nah otomatis habis ini mencegah apa, antara poksi dengan besi itu sama juga, lem ya, lemnya besi, poksi itu lemnya besi. Jadi kemudian baru didempul. Nah ini keterangannya seperti ini. Kalau dempul dengan besi itu otomatis kekuatannya masih kurang, kekuatannya masih kurang ya. Kenapa lebih utama kami poksi dulu? Karena dempul dengan poksi itu saya jamin, oh ya maka itu saya jamin kekuatannya lebih kuat ya. Tidak mudah lepas, tidak mudah ngelontok, tidak mudah ini. Nah, itu pasti. Karena dempul dengan poksi itu sama juga, dempulnya itu seperti lem. Seperti itu. Nah, kemudian habis itu baru digosok, habis digosok terus kemudian baru dipoksi ulang. Jadi poksinya double. Jarang yang bengkel poksinya double, itu jarang ada ya. Ini saya menjaga kualitas. Nah seperti itu. Nah setelah poksi kedua baru kemudian kalau minta motif tekstur itu di tekstur. Tapi rata-rata klasik ini saya gunakan tekstur. Jadi teksturnya dari poksi juga. Itu bukan manual cocok, bukan, dari spray ya, teksturnya dari spray. Jadi nanti kualitasnya itu seperti kayak kulit jeruk gitu, seperti itu. Nah ini keuntungannya setelah dipoksi habis itu didempul, ini keuntungannya satu ya. Antara dempul dengan poksi itu pasti kuat cepit-cepitannya. Kadang namanya manusia ya, kadang-kadang kita lupa ataupun bekas dempulannya bolong-bolong, ada yang lubang, ada yang gimana. Walaupun kena air hujan masuk ke dalam itu masih tahan, dalam arti tidak mudah ropos gitu. Sangat disayangkan kalau seumpama klasik harganya agak mahal, terus kemudian karaten, lama-lama jadi karat, terus kemudian jadi jelek lah. Nah, seperti itu keutamanya. Masalah keawetan itu kualitas dari finishing. Nah terus kemudian habis ditekstur kemudian digosok. Setelah digosok terus kemudian dicat. Catnya ini kami menggunakan standar Nippon Pen 2000 ya. Walaupun poksinya juga Nippon, clearnya pun juga Nippon. Jadi satu pabrik ya. Jadi nggak beda-beda. Takutnya kalau beda-beda kan nggak sinkron sama ininya. Ya sama saja sih, terserah selera ya. Tapi saya standarkan saja. Nah ini untuk catnya ini saya kombinasikan sama clear. Jadi clearnya itu tujuannya untuk melindungi warna cat biar nggak mudah kusam. Jadi masih kelihatan bagus. Soalnya kan kena cuaca, kena hujan panas, akhirnya kan lama-lama namanya istilahnya buatan manusia itu pasti akan pudar, seperti itu. Nah ini suatu contoh pengerjaan
sampai sekarang kurang lebih berapa bulan ini epoksi kedua ini itu di luaran kena hujan panas ya, ini ada buktinya, bukan ini sudah lama, ini perakitannya sudah lama, sengaja tak taruh di luar, kena hujan panas saya itu ngetes epoksi kedua ini masih tembus karatan apa enggak gitu. Nah ternyata saya survei sampai sekarang kurang lebih 6 bulan ya ini ya, 6 bulan masih tahan, jadi jarang ada yang kropos. Nah belum lagi nanti tekstur, waduh malah lebih kuat lagi gitu. Nah seperti itu, jadi itu klasik walaupun mahal tapi kualitasnya diutamakan. Nah ini tergantung dari pekerjanya, makanya epoksi itu kami sediakan untuk utamanya ya, kami sediakan untuk dasarannya ini, jadi lebih kuat seperti itu, lebih kuat dan lebih awet. Makanya kalau nggak berani modal, kadang-kadang ya tergantung mereka, kadang-kadang pekerjaan buru hasilnya tapi kualitasnya nggak dijaga, buru hasilnya tapi kualitas nggak dijaga, ini sangat disayangkan. Nah kalau misalkan kerjaan kita itu awet bagus, otomatis dari mulut ke mulut ya kan, kita itu selalu punya nama baik gitu, dalam arti oh ini kerjaannya dari mana, oh dari si bengkel si A. Nah otomatis kan dari mulut, oh kerjakan di sana ya awet, kerjanya hasilnya kualitasnya bagus. Nah seperti itu. Ini dalam tahap proses pengerjaan dari bengkel Asteng-Teng. Oh nggih Pak, dari bengkel Asteng-Teng Surabaya. Jadi sekali lagi mohon jangan salah paham antara kualitas kerjaan di bidang kami, seperti itu. Ini lokasinya di daerah Tandes ya, tepatnya Jalan Raya Tubanan Lama 1 RT 4 Jalan Raya Tubanan Lama 1 nomor 26 RT 4 RW 9 Tandes Surabaya. Ini di sini memang posisinya untuk bengkelnya berubah. Kemarin yang dulunya bengkelnya pendek, sekarang saya tinggikan biar lebih, yang kerja itu biar lebih nyaman, lokasinya itu juga nyaman untuk mengerjakan. Silakan bagi para customer ataupun yang ingin minat membuatkan jasa kami di bidang klasikan, minimalis, stainless, monggo silakan mampir ke bengkel Asteng-Teng Surabaya. Ini memang betul-betul kami jaga untuk kualitasnya. Jadi biar lebih tahu, lebih detail, lebih paham untuk mengenai bahan dan kualitasnya. Seperti itu. Nanti kadang-kadang hanya tanya, loh kok mahal. Nah itu tadi penjelasannya, sudah kami jelaskan dari kualitas bahan dan kualitas finishingnya. Seperti itu. Bisa sih lebih murah, ada yang kerja kemarin seperti kemarin ada penawaran saya. Jadi penawaran saya itu waduh jauh lebih murah. Namun untuk speknya itu tidak jelas. Nah, untuk speknya tidak jelas, kualitas finishingnya pun juga tidak jelas. Seperti contoh misalkan Holo 55. Nah, Holo 55 tebel TB 1 mm. Terus kemudian cor tekstur nggak dijelaskan semuanya pendetilannya gitu. Terus kemudian finishingnya cuman finishingnya di situ nggak ada finishingnya, dijelaskan cuman hanya cat tekstur gitu toh, jadi nggak detail gitu. Seperti itu. Jadi mereka pun nggak berani, dalam arti nggak berani menjelaskan karena nggak berani kualitas gitu kan. Dia tahu kalau misalkan harga segitu murah, yang penting digarap oleh garapan, yang penting punya kerjaan ya, tapi kerjanya asal-asalan, asal jadi ya. Nah itu yang mati-matikan pasaran, yang mati-matikan itu kan para istilah para pemula, kerjanya ngawur-ngawur, nggak disesuaikan. Padahal kami sendiri belajar mulai dari 98 hingga sekarang seperti itu. Jadi mereka kadang-kadang itu saenake dhewe, tak jaga kualitas, yang penting oleh kerjaan, penting oleh garapan, seperti itu.
Ini bagi para yang ngawur-ngawur ini, waduh, ya juga susah ya, gitu loh. Ya sama-sama cari makan kasarannya, tapi ya jangan ini ya, jangan mematikan pasaran sendiri. Nanti kalau customer paribasane kecewa dengan hasil kualitasnya, akhirnya mati pasarannya, terus habis itu garapannya sepi, akhirnya sambat. Walaupun keadaan COVID, alhamdulillah ya, keadaan COVID, pekerjaan masih alhamdulillah lancar, ya kan? Karena kami betul-betul amanah menjaga kualitas, nggak asal-asalan ngawur kerja seperti itu. Oke, cukup sekian untuk update hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Proses masih ada di bengkel Steng Surabaya, pengerjaan klasik, minimalis dan stainless. Monggo dipersilakan jika yang minat untuk pakai jasa kami, datang saja di bengkel kami ataupun bisa kontak WA di 0821 4154 666 belakangnya 3. Oke, terima kasih, selamat siang.